Dan lebih mengerikan lagi ikhwan, ayat Al-Quran menjelaskan tentang perihal orang yang membunuh, begitu dahsyat, begitu mengerikan ikhwan, kecaman yang Allah berikan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin muslim dengan sengaja, dengan sengaja, termasuklah aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dokter beranak, dokter bidan itu tidak boleh melakukan aborsi kecuali demi untuk keselamatan sang ibu. Ini ada kasus seperti itu. Ini anak dalam kondisi tidak sehat, dalam keadaan dia punya penyakit, dan kalau budak ini dibiarkan ada dalam kandungan, bukan cuma dia yang akan bahaya, emaknya juga bakal mengalami kefatalan, musibah besar. Emaknya mungkin juga terancam nyawanya. Dengan ilmu dokter dengan ilmu dan prediksi memahami ini penyakit, ini keadaan. Kalau budak ini dibiarkan terus dalam kandungan emaknya, bukan cuma budak ini akan lahir dalam keadaan tidak selamat, emaknya juga bakal meninggal, akan mengalami bermacam kemungkinan yang buruk. Itu boleh. Tapi yang kebanyakan ada ini, na'udzubillah min dzalik, ya, ada yang na'udzubillah, ya, dia pasangan yang halal tapi tidak kepengen hamil, tahu-tahu kebablasan, ya, macam Muji Ustaz Taufik almarhum, pilkada sama pil KB, ya, kalau pil KB lupa laju, ya, jadi, ya tak? Kalau lupa minum pil KB jadi, tapi kalau pilkada lah jadi lupa, ya, bukan omongan anak, ya, tapi almarhum itu ngomong benar, ya, bedanya pilkada sama pil KB, pas kan ini kan pilkada kan, ya, pil KB sama pil kada. Kalau minum pil KB kan orang kan dah kalah hamil, boleh kawan. Menunda kelahiran tu boleh. Ya, kami nak masak ke budak yang duit kenusah. Ini sikok ni berurutan. Ini 2 tahun, adik setahun. Kalau punya adik lagi rasanya repot. Kami di rumah kecil, kami ada WA. Okey boleh. Jangan dibataskan. Artinya sudah kami dah lagi. Langsung dia dibatasi dengan secara hal yang sifatnya tidak lagi memungkinkan dia punya anak. Itu haram hukumnya. Tapi kalau sekadar untuk membatasi, InsyaAllah kalau budak ni lah besar, lain mungkinlah sudah umur 3-4 tahun, InsyaAllah kami nambah lagi anak. Ya, anak kamu berapa? Baru 5 Ustaz. Cakap itu jawaban. Baru 5, bukan sudah 2, sudah 3. Baru 5. Ya, Masya Allah, baru kan 5, 6. Nah kalau 7, sudah 7 Ustaz. Ya, mungkinlah. Baru 5. Nah, kalau kadang-kadang, maaf, ini terjadi. Kita ni kadang-kadang, ya Allah, melihat orang yang menyanyikan seperti kita, lihat orang yang tidak punya anak, ikhwan. Yang tidak punya anak itu, Allah, minta maaf ya, mahat akhwat, ya. Yang hakim tu tahu. Kalau kita lanang dia perlu beban gini, ikhwan. Tapi yang hakim, kita paling galak sedih ketika anak kawan kita yang umurnya sama, kawinnya bareng, ngawa anak ke majlis, ya, awal anak lanang, ada foto di sompaganya, kita belum punya anak. Ada perlu, tapi hakim, wah lebih parah keadaannya. Sensitif, sampai nak mentu rumah sungkan. Ketika belum punya anak tadi, ya. Nah sabar. Apa ada bi kalau mau tanya, kamu lah punya anak belum? Belum. Mengapa belum lagi? Lemak ni bibir tu. Kenapa belum lagi? Bukan cuma anak tu. Cak ngadon pempek. Ngapa belum lagi? Cepatlah kamu umur nambah. Kaki lah tua sago kulo. Gagal entah belum lanjut nak mana? Lah berusaha. Ya, sudah berusaha. Nah kita sayangkan ini aduh ikhwan, dia bukan naudzubillah, bukan hasil selingkuh, bukan hasil maksiat zina, memang pasangan yang sah, cuma kalau tak galak punya anak banyak, tahan di tadi pil KB tadi, melok KB tadi, entah lewat spiral, entah lewat pil, entah apa, pokoknya hati-hati, tanya ustaz, tanya ustazah tentang hukum ini. Yang inti yang sebenarnya pokoknya kalau itu sampai menjadikan kita tak pacak hamil lagi, haram hukumnya, kecuali demi kesehatan keselamatan. Ya, ada orang punya tumor, ya, punya tumor, punya kista, punya pola, yang mana ini nempel di kandung rahimnya, nak diangkat mau tak mau rahimnya akan diangkat juga. Kalau tidak diangkat tumornya tak pacak lepas. Ala kulihat. Lalu diponis selain tidak pacak hamil lagi dia, ya demi keselamatan nyawa dia, buang tumor tadi, buang apa yang mengganggu, kebetulan rahimnya juga melok diang. Nah itu bahkan Allah menganjurkan untuk keselamatan, untuk nyawa kita. Ya, daripada kita membiarkan, belum tentu maaf itu jadi kebaikan, tidak juga. Tapi yang kita sayangkan, gara-gara tahu-tahu hamil, ya, ada yang digogol-golnya dengan macam-macam, ya, minuman yang ngegas segala macam biar keguguran. Sepakat suami istri ini. Ya, ada yang bini diam-diam, laki senang dapat lagi anak nih, bininya yang tidak galak.
Aduh, ini bukan sinetron ya, ya aduh. Lakinya bersama bininya hamil, senang, alhamdulillah. Dapat adik lagi budak ni. Ya. Bininya tidak senang. Makan nanas, dia ngantem seprit segala macam. Biar keguguran. Hati haram kau. Haram. Nah, hukum aborsi sendiri ada hukum-hukumnya, ikhwan. Termasuk masalah aborsi, masalah yang ada di zaman kita sekarang. Kapan seorang bayi itu boleh digugurkan demi kemaslahatan? Kapan tidak boleh lagi untuk digugurkan? Itu ada hukumnya kalau. Ya. Tapi jelas intinya nanti kalau untuk kemaslahatan sang ibu maka itu dibolehkan, tapi dengan ilmu dokter. Kemaslahatan memang kalau dibiarkan ini akan menjadikan suatu hal yang bahaya buat umi tadi, buat si mak tadi itu. Nah, model macam tadi, keguguran. Disengaja digugurkannya haram. Apalagi kadang-kadang mereka tadi tidak mau, takut. Naudzubillah lagi, naudzubillah takut masalah rezeki. Manu budak 3 ni lagi mengas ngejep ini kita. Apalagi kena nambah sikap lagi. Tahan gugur ke, datang ke dukun, datang ke bidan minta tunjuk obat apa pacak ngegugurkan dari itu. Haram. Termasuk tuqatalan nafs walaupun belum ditiup kendu, apalagi kalau sudah tertiup kendu 4 bulan ruh sudah ada, haram mutlak itu. Kecuali balik tadi kemaslahatan. Keselamatan itu. Kalau masih di bawah umur itu ada hukum yang mempertimbangkan. Belum sampai 4 bulan, belum ada ruh yang ditiupkan. Artinya belum dikatakan itu membunuh, tapi itu pun ada alasan apa. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tetap hukumnya haram.